keutamaan, kekaromahannya ketika sholat. Jadi di mana seorang mengingat Allah, memang benar setiap saat ingat Allah. Nah, cuman dengan dia kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia udah dalam hidup ini sempurna hidupnya. Ini solihah karena ngerjakan sholat. Kelihatan orang, ya. Asal orang yang benar yang lihat. Kalau orang nggak benar suka nyari-nyari, susah. Udah sholat disalahin, udah apa disalahin, ini nggak benar. Ya, karena memang di saat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada susah, ada wudu, terus harus dalam keadaan ini dikatakan Nabi SAW ini yang sunnah diwajibin, duha, selalu sembahyang duha, kan berat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Idh qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu perkumpulan yang dipenuhi rasa syukur atas nikmat Allah, berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan seluruh alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidup yang di dalam hidup ini Allah perintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan antumah yang dikatakan ahli sholawat yang suatu saat nanti di akhirat bakal kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Yang pertama fakir hormati Ustadzah Nining, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Ustadz Acang, mudah-mudahan disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antuma jamaah muslimah Majelis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan istiqomah, diberkahkan rezeki halalan thayyiban wa mubarakan, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayat atau hidup. Hayat itu hidup. Al-Habib Umar yang ngarang rotib ini, dia ini punya gelar Qutbil Anfas, kewalian kutub yang ngerti apa anfas itu hidup, kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kayak sesuatu yang kita lihat ya, tapi nggak pernah ada. Di situ mata'ul ghurur ada di tafsir ayat itu khodda, jadi nipu dunia itu. Apa misal bib contohnya kemarin ini nggak ada ya, nanti kelewat, dicari nggak ketemu, bisa diucap kemarin itu. Nah, memang Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan nanti di akhirat. Ya, Islam ini orang ngerti sholat ya, bunul Islam alal khamsin, dikatakan Nabi. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, terus sholat. Memang kalau
surga ini Allah jadikan karena apa? Karena disuruh manusia ini sholat supaya nanti di akhirat punya amal. Jadi masuk ke surga ini dalam hidup benar-benar harus ngerjakan ibadah. Nah, kalau udah malas-malasan ibadah berarti memang udah gak kepengen ke surga. Nah, orang kalau udah terus maksiat segala macam, dia udah gak ada kemauan. Hidup ini udah gak bener. Jadi nipu dia khada dikatakan ya, kehidupan dunia. Hayatud dunia ila mata'ul ghurur, di situ dikatakan ayat itu Allah ngejelasin ini loh dunia, hidup ini gini. Nah, terus mati. Nah, kalau perempuan mar'atun salihah di alam barzah enak, terang barzahnya ya. Terus tanda ciri-ciri husnul khatimah banyak yang ziarah, banyak yang takziah. Nah, itu orang yang baik lah ya, ihsan dikatakan salihah. Nah, orang baik karena banyak yang takziah berarti dalam selama hidup perempuan ini dia punya kedudukan di sisi Allah karena banyak yang takziah. Ini orang yang ihsan yang baik. Enggak cuma sekedar dia mar'ah salihah tapi dia punya kelebihan baik. Jadi baik itu bukan berarti nyenengin. Allah Subhanahu wa taala buat hati orang-orang yang melihat perempuan itu gerak untuk enggak bisa begitu. Seolah-olah ngelihat ini perempuan ihsan baik. Nah, di dunia itu begitu. Lah ini bukan alam, bukan yang dilihat, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan keutamaan supaya ngerti manusia di dunia ini bahwa dunia begitu. Apa misal mainan handphone ya. Zaman sekarang udah 99%. Nah, itu mubah, jadi bukan haram, ya bukan haram. Tapi dalam mubah ini ada sesuatu yang bisa menyebabkan haram. Misal begitu. Nah, apa Habib? Apa berarti kalau aku buang-buang waktu? Bukan buang-buang waktu. Nah, itu zaman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala buat hidup ini di dunia ini ada keharusan untuk ngerti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibin. Nah, jadi sholat ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjain. Udah begitu ini perempuan mainan HP terus ya. Sholat subuh begitu. Terus zuhur dia sholat. Nah, itu dia sehari itu dia nginget Allah walaupun dia tuh pegang apa-apa yang mubah. Nah, hiburan ini mubah. Kalau disalahin bisa haram karena mubah bisa berubah. Kalau dibuat selawatan apa segala macam qasidahan dan itu pakai rebana dan itu bisa sunnah. Nah, jadi mubah itu boleh-boleh ya, boleh-boleh aja. Nah, ini akhirat. Ya di akhirat ini hidup tapi lebih lama, nggak kayak di sini. Nah, jadi kalau di sini setelah sembahyang subuh terus ngapain ya apa amal-amal yang bagus dikerjakan setelah sholat subuh. Dari mulai subuh nih kalau di musola duduk sampai keluar matahari, ini masya Allah. Ya, sebelum subuh sholat gabliyah atau ada bilang sholat fajar. Nah itu di situ pahalanya gede begitu ya. Tapi kalau pada hakikatnya seorang perempuan tuh dia ngerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia udah nginget Allah sehari. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, ini guru Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Sahib Hikam, ulama besar, dia imam Thariqah Sadiliyah generasi kedua. Itu Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi ini, dia orang Mesir. Itu kelihat keutamaan, kekaromahannya ketika sholat. Jadi di mana seorang mengingat Allah, memang benar setiap saat ingat Allah. Nah, cuman dengan dia kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia udah dalam hidup ini sempurna hidupnya. Ini salihah karena ngerjakan sholat. Kelihatan orang, ya. Asal orang yang benar yang lihat. Kalau orang nggak benar suka nyari-nyari, susah. Udah sholat disalahin, udah apa disalahin, ini nggak benar. Ya, karena memang
Di saat mengingat Allah Subhanahu wa taala ini ada susah, ada wudu, terus harus dalam keadaan ini dikatakan Nabi SAW ini yang sunnah diwajibin duha, selalu sembahyang duha kan berat. Nah, jadi subuh dikerjakan ini di dalam hidup nih memang benar-benar ini mar'ah salihah, perempuan yang memang nggak ada kemungkinan ke neraka, nggak bisa ke neraka itu. Alhamdulillah. Kalau misal kita ini di dunia benar nih, naudzubillah kalau kita di dunia ini nggak benar. Nah, ciri tanda orang nggak benar ini nggak susah. Kalau kelihatan sholat nggak sholat, kalau kadang nih kalau nggak kelihatan nih ada kekurangan. Nah, sebab seorang itu terlihat kurang nih karena nggak sholat begitu. Lah, bagaimana seorang dia di hidup di dunia ini nih kalau ngelihat seseorang yang nggak begitu, ini termasuk khada. Ini yang dikatakan nipu. Memang ada penipu ya, memang ada orang yang nipu gitu tuh. Nah, jadi tapi yang dikatakan wamal hayatud dunia itu memang benar-benar kehidupan di dunia yang Allah berikan kepada kita nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan adakan kita di rahim, ya, terus lahir, dikandung. Dulu pertama-tama manusia nggak pakai dikandung, dibuat dari tanah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dikatakan terus dibuat dengan sedemikian bagaimananya tuh, ya watini wazaitun, dikatakan memang Allah Subhanahu wa taala terus akan beritahu kita itu tuh. Nah, ini manusia nih begitu. Dan apa yang dilihat mata, apa yang di sekitaran manusia ini kehidupan. Ya, bukan manusia nih, bukan. Ya. Karena setiap insan itu dikatakan ahsan taqwim. Dia punya masing-masing manusia itu punya keutamaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Apa kemuliaan di sisi Allah? Apakah seorang ini mengerjakan subuh selama hidup di dunia, orang ini ngerti bagaimana pahala ngerjakan sembahyang subuh? Karena dia ngerti kalau meninggalkan subuh ini dosa. Jadi karena subuh ditinggalin, dia takut seumur hidup gak ngerjakan sholat satu, batal ke surga. Nah, karena dia takut dikerjakan subuh nih, dia mendapat pahala besar. Nah, begitu. Terus tambah gobliyah, ya gobliyah subuh sebelum subuh begitu. Nah, ini memang yang mendapatkan ngerti apa hidup. Nah, ini mulia, mendapatkan kedudukan. Orang ini khusyuk, ya, takwa, ya, atqakum. Allah katakan ke kanjeng Nabi SAW, kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi? Karena takwa Nabi, karena kekhusyuan sembahyang Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan santri Sempur sama Bakri, ya, di sana Purwakarta. Ini lagi haul tanggal 16 ini puncak haulnya di Sempur Purwakarta. Itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sayyidil mutawaddi'in. Yang paling tawadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tawadu? Tawadu ini salatnya paling rapi, paling spesial, paling khusyuk, paling tertib, apa segala sesuatunya. Bahkan yang sunnah itu Nabi wajibin begitu. Itu keutamaan Rasulullah sehingga kita nih mikir nih, memang benar ketika Rasulullah khusyuk ngerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seperti Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi tadi pun terlihat kemuliaan karomahnya itu ketika sholat. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari itu katakan kepada murid-murid, wahai murid-muridku, ketika kau sholat setelah salam, apakah kau merasa hadirnya Nabi Muhammad? Imam Imam Abu Abbas Al-Ansari katakan, begitu Sahabat Ibn Athaillah ketika itu, Imam Al-Busiri ketika itu, murid-muridnya, dia ketika itu bilang, tidak wahai imam, wahai syekh, wahai guru. Kata Imam Abu Abbas, sungguh kau rugi. Itu saking mereka itu, ya, aulia, wali-wali, ya, itu punya kekaromahan, bisa matanya sekarang ini di zaman beliau hidup melihat Rasulullah yang di zaman sebelumnya lagi. Begitu. Itu karena apa? Allah beri magam muhsinin, magam ihsan tadi, seorang yang baik. Jadi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dikatakan good bil anfas, mempunyai kekutuban, derajah wali kutub begitu. Jadi kalau misal Habib, berarti kalau misal aku ngerjakan subuh khusyuk, zuhur khusyuk, asar khusyuk, dipaksain,
Ya, ikhtiar. Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, usaha nih perempuan khusyuk. Bagaimana khusyuk? Gak bisa khusyuk, dia khusyuk kan maksa ini. Allah beri laduni, amin. Allah beri laduni. Allah beri daya fikir ataupun Allah beri fakih, ngerti ilmu. Mallahi khairan yufaqihu fid din, dikatakan. Sampai dalam hidup di dunia ini menjadi perempuan ta'iah, ya enggak pernah meninggalkan salat, taat kepada Allah dan Rasul, dan suami yang punya suami wa ulul amri, dan ngerti tetangga, ya, ngerti segala macam keharusan kewajiban sebagai perempuan. Ngerti ini maksudnya dia pakai kerudung gitu ya, enggak kebuka. Kalau orang enggak ngerti kan dia enggak mau tahu. Mau kelihatan pahanya, mau kelihatan rambutnya, na'udzubillah min dzalik, begitu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala katakan ke Nabi, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan ke Rasulullah, sesungguhnya kemuliaan kau wahai Nabi, Allah mengatakan dari atqakum, dari ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah memuliakan orang, ya, itu akan menjadikan kita mulia. Jadi apa yang dilihat mata ini karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke tempat sesuatu yang dilihat mata karena ilmu. Nah, kalau ngerti ilmu insyaallah salat, ngerti rukun salat, ya. Itu kan Ustazah Nining bilang begitu. Terus ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini akan sah apa enggak, ngesahin atau enggak salat ini, ya. Diukur, memang diukur guru ngerti begitu. Nah, tapi terus Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu di diri seorang perempuan ini, yaitu takwa. Ya, rasa takut kepada Allah dan taat, itu khauf ta'ah dikatakan, atau disebut khasyah. Seorang yang takwa kepada Allah ini dunia dia akan mendapatkan rasa takut kepada Allah dan taat. Jadi nggak ngerjakan sholat. Ini Masya Allah, udah mati disanding malaikat Israel, gak disamperin, disanding tuh. Mati husnul khatimah, gak susah. Begitu di surga itu udah senang, ya. Gak di dunia ini, dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tempat yang dikatakan sijnul mu'min, penjara buat seorang yang iman, wa jannatul kafir, dan tempat yang nyenengin buat orang kafir yang enggak ngimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa ini? Cahaya apa Habib kalau aku ngerjakan subuh khusyuk selama hidupku ini? Dikatakan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, itu dikatakan nanti di akhirat nih, perempuan salihah, laki soleh, begitu melewati siratal mustaqim ini disuruh cepet-cepet sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya perintahkan suruh cepet, karena api neraka sampai bisa ribet tuh begitu ya. Karena nanti di akhirat akan ngelihat, ya, orang-orang yang soleh nih, orang yang toleh. Orang yang diazab Allah nih diperlihatkan ke kita umat Nabi. Mudah-mudahan kita jadi yang penonton, ya, yang nonton orang ketika mendapat azab di akhirat ini dan senang. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kita harus sami'na wa ata'na. Karena apa yang baik yang diperlihatkan Allah di dunia ataupun di akhirat, ini yang menyelamatkan. Apa di antaranya ngerti Islam, ya, syahadat, salat, ini diperhatikan. Ya, kalau udah enggak salat, ini udah kelewat. Masih salat terus puasa terus haji, ya itu enggak ngeberatkan, ya. Nah, tapi kalau udah sholat ini perkara yang memang menjadi keharusan dikerjain, syarat untuk mendapat amal. Ya, jadi as-sholatu imaduddin dikatakan Rasulullah. Sholat tiang agama. Jadi sholat ini pokoknya bagaimana agama dilihat dari sholat nih. Man aqamaha faqad aqama din. Sampai kalau ngedirikan sholat ini berarti dia punya agama, berdiri agamanya, kuat agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa nggak ngerjain, ninggalin, meletakkan tuh nggak dikerjakan, kasarnya dibuang, nggak demen sholat. Nah ini faqad hadama din. Nah ini udah hancur agamanya. Nabi katakan maka orang itu ngehancurkan agama. Sampai nanti di alam barzah dikatakan oleh Imam Bukhari itu
apa amal yang ditanya di alam kubur ini? Pertama ditanya sholat. Setelah sholat baru yang lain dijumlahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di alam kubur, ya. Kehidupan di alam barzah. Itu enggak jauh, ya, tapi enggak bisa ditempuh. Ya, enggak jauh, enggak bisa ditempuh. Idza sa'alaka ibadika ini fa inni qarib. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dikatakan, wahai Rasul, andai kata ada hambaku menanyakan tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Jadi orang kalau dekat sama Allah nih, berarti dia dekat akhir. Ya, dikatakan itu sedekat apa? Ketika roh itu akan keluar dari berhentinya nadi itu dari kehidupan. Itu sedekat itu Allah. Maka kalau selama hidup kita ngerti Allah syahadat, Islam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ini salat. Ini dia baru bisa gerak. Kalau memang udah Islam, syahadat, udah enggak salat, ini enggak bisa ngapa-ngapain. Auzubillah min dzalik, ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Terus enggak punya bekal, enggak punya apa? Enggak salat. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Di dunia, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur, dikatakan udah dunia ini nipu, ya. Di akhirat mendapat kebinasaan, ya. Khatamallahu ala qulubihim. Selama dunia hatinya enggak takwa, ya. Karena tangan enggak pernah wudu, enggak pernah salat subuh, enggak pernah salat zuhur, ini udah kelewat-lewat. Misal auzubillah min dzalik. Itu wa ala sam'ihim, itu salat budekan telinganya. Wa ala absarihim, dan pandangan matanya. Khisyawatun walahum adzabun azim. Terus Allah siksa. Itu orang yang memang udah enggak punya kaki di akhirat nanti, ya. Boleh orang katakan di surga di akhirat nanti di siratal mustaqim, ngesot segala macam ini dan itu, yang buta mata segala macam ini dan itu, tapi selama mengerjakan salat, ya, itu Allah jadikan di surga itu, amin, mudah-mudahan orang yang enggak pernah mau meninggalkan salat, ya, itu Allah berikan kesenangan, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kalau udah mendapat siksa begitu, ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tangan itu ngomong nanti di mizan, terus mata itu ngomong, jadi bukan mulut yang ngomong. Ya, itu waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ketika itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan antumah rezeki yang banyak. Allah senangkan dunia akhirat. Allah gobul hajat. Allah sehat afiahkan badan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.